Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Peningkatan angka kasus COVID-19 di Indonesia yang mencapai lebih dari 20.000 kasus dalam satu hari diperkirakan akibat adanya virus COVID-19 varian Delta yang tingkat penularannya lebih cepat dan dapat menular hanya dengan berpapasan. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo menerapkan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali yang dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Angka kasus positif COVID-19 kini meningkat signifikan. Kasus harian pun menyentuh angka di atas 20.000 kasus dalam satu hari. Peningkatan ini diperkirakan berasal dari berkembangnya virus varian Delta yang menunjukkan beberapa sifat yang mengkhawatirkan, seperti tingkat penularan yang tinggi. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk Jawa dan Bali yang diterapkan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Dalam PPKM darurat ada sejumlah ketentuan baru, seperti pembatasan jumlah kapasitas orang, baik di tempat publik maupun perkantoran. Khusus di perkantoran non-esensial yang semula kapasitas maksimalnya 50 atau 25%, kini diturunkan hingga 0% atau ditutup dan seluruh kegiatan dialihkan menjadi secara online atau daring. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang penerapan PPKM darurat di Jawa dan Bali, serta apakah adanya PPKM darurat ini bisa menurunkan angka kasus positif COVID-19 yang kini terus meningkat, kita akan membahasnya bersama Bapak Triyunis Miko, selaku epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Miko. Selamat pagi, Mbak Priscila. Pak Miko, kita tahu ini penerapan PPKM Mikro sebelumnya ya, yang juga memang sangat spesifik pada tingkat wilayah maupun zona merah atau memang klaster-klaster tertentu sudah diterapkan nih Pak. Kemudian angka kasus masih melonjak dan akhirnya pemerintah menerbitkan begitu kebijakan PPKM darurat. Apakah sebenarnya melihat analisis dari PPKM Mikro tersebut memang bahwasanya PPKM Mikro ini tidak efektif untuk menangani lonjakan kasus yang terjadi saat ini Pak? Ya. Jadi PPKM Mikro itu bisa tingkat RT, RW, atau desa. Pada saat ini, pada saat varian baru itu ada, menurut saya PPKM Mikro itu sudah tidak efektif lagi. Bahkan UI melakukan analisis dan membandingkan dengan PSBB. Maka PSBB masih efektif dibandingkan PPKM Mikro. Artinya PPKM Mikro kurang efektif dibandingkan PSBB. Jadi sekarang dilakukan PPKM darurat. Jadi itu bukan PPKM pada tingkat RT, RW, atau kelurahan. Bahkan PPKM itu dilaksanakan di Jawa dan Bali. Jadi Jawa dan Bali akan melakukan pembatasan sosial besar-besaran, baik itu pada tingkat provinsi, dan pada tingkat pulau Jawa dan Pulau Bali, karena Jawa dan Bali sudah terjadi krisis, yaitu krisis pelayanan kesehatan, di mana semua rumah sakit itu penuh. Bahkan menurut saya krisis itu sudah sampai ke masyarakat. Jadi di masyarakat sekarang banyak pasien-pasien yang kasus COVID, baik itu berat, sedang, ringan, dan OTG. Jadi menurut saya penanganan PPKM darurat bukan hanya pelaksanaan peraturannya saja, tapi diharapkan ada peraturan yang mengisi bagaimana pelayanan kasus COVID yang berat dan ringan, sedang, OTG di rumah. Jadi menurut saya pemerintah harus membuat pedoman untuk isolasi mandiri di rumah. Isolasi pasien yang berat, ringan, dan sedang, serta OTG di rumah seperti apa. Penanganan kasus berat dan sedang seharusnya di rumah sakit. Jadi menurut saya tidak dibenarkan untuk melakukan pelayanan di rumah. Jadi yang berat dan sedang atau yang memerlukan pelayanan krisis itu dibuat petunjuknya. Menurut saya semua rumah sakit
harus memberikan pelayanan bagi rakyat Indonesia yang berat dan sedang di rumah sakit. Menurut saya rumah sakit harus membuat tenda-tenda darurat untuk pasien yang berat dan sedang begitu. Kalau tidak akan terjadi kekisruhan di masyarakat. Sekarang di RW saya, di sekitar RW itu banyak yang ada yang meninggal. Itu juga terjadi krisis yang meninggal itu harus dengan keterangan dia bukan COVID dan itu harus oleh Puskesmas yang memberikan. Jadi menurut saya itu harus diatur oleh Satgas Kabupaten atau Kota, oleh Satgas Provinsi, dan oleh Komando PPKM Darurat di Jawa Bali. Menurut saya banyak peraturan detail di masyarakat yang terjadi sekarang. Menurut saya sekarang peraturan-peraturan detail di masyarakat harus dibuat secepatnya. Kalau tidak akan terjadi kekacauan di masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang sudah banyak-banyak minta ampun atau minta tolong kepada pemerintah. Ini seperti apa begitu. Jadi menurut saya pemerintah memang harus turun tangan membuat pelayanan-pelayanan darurat untuk mengadaptasi atau menerima pasien yang berat dan sedang yang ada di masyarakat sekarang. Baik. Pemerintah harus mengumpulkan data itu dari Pak RT, Pak RW, kemudian semua yang berat dan ringan yang dilayani di rumah, begitu didata berapa kasus COVID yang ada di rumah, didata dan secepatnya melakukan tindakan darurat. Baik Pak Miko, kalau kita meringkas begitu ya dari analisis yang juga Pak Miko jelaskan bahwa tadi tidak hanya PPKM Mikro tapi PPKM Darurat ini harus berfokus begitu kepada penanganan di tingkat kecil RT RW. Kemudian kita melihat dari PPKM Mikro yang sejatinya memang kemudian juga memperkuat di bagian itu tapi tidak terlaksana secara efektif. Lalu apa yang harus diperkuat oleh pemerintah di PPKM Darurat ini terkait juga pengawasan Pak? Lebih fokus di itu karena memang tidak hanya tadi penanganannya, ada juga treatment di mana 3T harus berjalan dengan baik. Nah, ini apa saja yang harus diperkuat bahkan di tingkat tadi RT RW seperti yang Pak Miko jelaskan? Jadi PPKM itu adalah pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosialnya mulai dari checkpoint untuk aktivitas sosial. Aktivitas sosial menurut saya harus diawasi. Jadi merupakan indikator dari keberhasilan PPKM darurat begitu. Aktivitas sosial. Jadi orang-orang pergi, kemudian orang-orang mobile, mobilisasi itu indikator dari aktivitas sosial. Kerumunan juga indikator dari aktivitas sosial. Yang kedua indikator pelayanan kesehatan. Jadi mulai dari yang meninggal di pelayanan kesehatan, meninggal di populasi atau di masyarakat itu merupakan indikator dari PPKM darurat. Kemudian yang sakit berat, yang sakit sedang, yang sakit ringan, baik itu di rumah sakit dan di masyarakat harus didata. Itu juga merupakan indikator dari PPKM darurat. Jadi jangan memberlakukan PPKM darurat tanpa indikator keberhasilannya begitu. Jadi indikator keberhasilan ini harus dipantau. Yang terakhir adalah pemakaian masker, kemudian kerumunan itu menurut saya harus dipantau pada PPKM darurat ini. Karena itu merupakan upaya-upaya pencegahannya. Jadi upaya pencegahannya termasuk desinfektan. Pemberian desinfektan pada daerah-daerah yang ada kasusnya memang harus reguler begitu. Jangan sampai dia menularkan kepada keluarganya dan tetangganya. Jadi menurut saya indikator-indikator itu harus dipantau pada tingkat RT, kemudian RW, kemudian itu menjadikan indikator pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Jadi tanpa melihat indikator itu menurut saya nggak ada gunanya PPKM darurat. Menurut saya harus dipantau
semua indikator yang saya sebutkan sebelumnya begitu. Baik, berarti memang dari posko RT RW di tingkat RT RW ini harus diperkuat. Kemudian kita melihat juga memang banyak sekali masyarakat yang kini terpapar dan harus isolasi mandiri di rumah begitu ya Pak, karena melihat fasilitas kesehatan kita yang juga kolaps. Nah, kita akan membahasnya bagaimana kemudian mitigasi atau upaya yang harus dilakukan juga pemerintah untuk menghadapi kasus yang mungkin saat ini naik terus secara signifikan. Kita akan jeda sejenak Pak. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.